Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassallahu ta'ala bi jami kamalatil ubudiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Amma ba'du, ya masyarus sabab, ikhwan akhwat, hafizani wa iyyakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tema malam hari ini adalah hakikat ikhlas. Apa itu ikhlas? Akhlasa yukhlisu ikhlason, mengosongkan, mensucikan, meniadakan sesuatu pada sesuatu dari sesuatu. Adapun makna ikhlas dalam konteks beragama adalah meniadakan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi makna ikhlas sesungguhnya adalah menghususkan hanya untuk Allah. Kadang-kadang kata-kata ikhlas ini agak sedikit bergeser maknanya di bahasa kita. Di bahasa kita, terutama bahasa Indonesia, saya ikhlas kok, begitu artinya. Kita sering memaknainya dengan rela. Kita sering memaknai ikhlas ini dengan rela. Saya rela kok, saya ridho, saya ikhlas. Padahal pada terminologinya, pada istilahnya itu, ikhlas itu bukan seperti itu. Yang kita maksud ikhlas dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah ridho dan rela. Saya ikhlas kok, artinya kita sama-sama ridho antarodin, begitu, dalam bermuamalah, mungkin dalam hal saling meminjam, saling memberi. Saya ikhlasin katanya kan ya. Tetapi dalam konteks ikhlas secara khusus, maknanya adalah meniadakan segala sesuatu selain Allah dalam tujuan. Kita sholat, tiada lain niatnya lillahi ta'ala. Ibadah yang lain juga, baik ibadah mahdhah seperti sholat yang ada rukun dan syaratnya, maupun ibadah secara umum yang mana Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak ibadah yang kelihatannya seperti amalan duniawi, tapi karena baiknya niat menjadi ibadah. Itu kenapa dia menjadi bernilai ibadah, karena keikhlasan lillahi ta'ala. Subhanahu wa ta'ala cintai dan sayangi karena Allah. Di kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh, siapa nama beliau? Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nafa'anallahu bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Di situ ada bab tentang babus syirkil asghari wa huwa riya. Ini hanya bagian saja. Jadi pembahasan malam ini bukan tentang riya, akan tapi tentang ikhlas. Sebab namanya ikhlas itu, dia nanti kalau kita ambil dua pokok indikator ikhlas itu, tanda ikhlas itu adalah ketika seseorang itu beramal, dia terbebas dari syirik dan terbebas dari riya. Lah, bedanya apa Ustaz antara syirik dengan riya? Nanti ada bedanya. Ada sedikit bedanya. Dia sama tapi beda sedikit. Kita ambil kalam beliau dulu nih, dalam bab tentang syirik kecil, yaitu riya. Di sini beliau menggabungkan itu, tapi nanti ada kalam dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu anhuma. Sekali lagi, apa kata beliau? Tarkul amali min ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia. Enggak jadi kita berbuat karena manusia, meninggalkan suatu amal karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Akan tetapi sedangkan kalau kita beramal karena manusia itu syirik kecil, kalau kata Syekh Al-Malibari.
Apa itu ikhlas jadinya? Aywa fiakallahu minhuma, agar kita selamat dari keduanya. Nah, ini kalam beliau dari bin Iyad, ini disarah oleh Nawawi ya. Alapu Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkarun Nawawiyah. Jadi dari kata beliau ini kita mengambil kesimpulan dalam mengerjakan suatu amal maupun meninggalkan suatu amalan itu kapan dikatakan ikhlas? Jika semua lillahi ta'ala, tidak ada sedikit pun tujuan untuk manusia. Ini serba salah, mau maju kita lakuin karena manusia syirik, mau kita tinggalkan karena manusia itu nanti riya dia, pamer. Nah, gambarannya seperti apa? Kita ambil dari kalam beliau dulu nggih. Qala Allah Ta'ala, kata beliau azim syaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal amal yang soleh, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah ia menyekutukan dalam ibadahnya itu janganlah ia menyekutukan Tuhannya dalam ibadahnya itu dengan sesuatu pun, ahada, sesuatu pun gitu ya. Anak yang Anda cintai dan sayangi karena Allah. Jadi ayat tadi yang dibaca, yang dituliskan oleh beliau Syaikhul Al-Malibari dalam kitab beliau itu surat Al-Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum lahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu adalah satu. Jangan sekutukan apapun dengan Allah Ta'ala. Ini untuk kita semua, bukan hanya untuk orang kafir. Sebab kenapa? Kita dalam berbuat, beramal, berkata-kata, memutuskan segala sesuatu, bertindak maupun meninggalkan suatu tindakan, itu seringkali kita berbuat untuk tandingan Allah. Tandingan Allah seperti apa maksudnya? Nah, itu di situ namanya, kalau dalam hadis Rasulullah SAW itu namanya sahwatun khafiyun. Sahwat yang tersembunyi, sahwatun khafiyah kata beliau, sahwat yang tersembunyi. Ada nafsu kita tersembunyi di situ. Kadang-kadang untuk kebanggaan kita, supaya orang terkesan atau seorang mengagumi, orang menyegani dan sebagainya. Nah, di situ Allah cemburu ke kita, kok bukan untuk aku begitu. Begitu juga ketika kita sabar, aku kuat untukmu, aku berbuat ini demi kamu, begitu ya. Misalnya kita sama sahabat kita begitu ya, itu sebenarnya sudah tidak tepat. Itu sudah menyalahi Al-Kahfi ayat terakhir. Begitu juga dengan surat Al-Ikhlas. Dikatakan surat Al-Ikhlas kenapa? Karena di situ kita membersihkan segala sesuatu selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dialah Tuhan yang satu loh, bukan yang lain. Tujuan itu hanya satu, Allahus samad, tempat bergantung segala sesuatu. Para mufassirin menafsirkan as-samad itu puncak dari segala puncak, awal dari segala awal. Jadi kalau kita puncak di atas puncak, maksudnya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dan tidak ada tujuan yang paling akhir selain Allah. Tapi kita suka nyangkut di tujuan-tujuan duniawi, tujuan nafsi begitu. Jadi di situ kita hampir mirip dengan orang yang tidak beriman. Saking bahayanya memang ya. Kita kadang-kadang beramal niatnya untuk menyenangkan teman. Tapi Ustaz, kan boleh kita menyenangkan teman, bukankah itu Allah suruh? Ya, kalau memang Allah memerintahkan itu untuk membuat orang senang, tapi niat kita membuat orang senang apa? Lillahi ta'ala. Di situ memang sulit ya. Syekhuna Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, beliau ketika di Salatiyah dulu memiliki 4 guru utama. Yang paling beliau sering sebut itu Syekh Al-Alamah Al-Arabillah Hasan Al-Masad. Itu beliau mengatakan, kalau Syekh Hasan, beliau guruku dalam hal takwa, kata beliau. Tapi dalam hal ikhlas, guruku adalah Syekh Sayyid Salim rahmatullah. Tuh, beliau dalam hal ikhlas saja punya 1 guru. Artinya apa? Belajar ikhlas itu belajarnya
bertahun-tahun, dibimbing oleh orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak cukup kita baca kitab, ikut kajian 1-2 kali, tapi tapi ditempa. Sama beratnya dengan belajar sabar, sama beratnya bertahun-tahun, mulai dari yang terkecil di diri kita sampai ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Itu sangat lihai setan menggelincirkan kita. Karena itu ikhlas itu sama beratnya dengan sabar. Ikhwan akhwat anda cintai dan sayangi karena Allah. Apa terus lanjutan ayat tersebut? Maka narju liqa rabbih. Nah, siapa yang pengen ketemu Tuhan, beramal baik dan jangan sekutukan Allah dalam beribadah, dalam berbuat baik lah intinya, dalam segala perbuatan. Nah, makanya yang paling ikhlas itu siapa? Mereka yang paling ikhlas adalah mereka yang melihat makhluk itu segalanya adalah apa? Fana. Nah, di situ dikatakan di surat Al-Ikhlas itu tafsir At-Tabari, beberapa mufassir lain mengatakan kenapa itu dikatakan seperti itu. Susunan ayatnya seperti itu. Allah itu satu, kemudian dialah tempat bergantung segala sesuatu, dia yang tertinggi, dan juga tujuan terakhir, maksud dari segala maksud, begitu ya. Terus lam yalid wa lam yulad sampai akhir, karena segala sesuatu selain dia itu fana. Artinya ketika kita menyandarkan amal kita, tujuan kita kepada selain Allah itu fana. Maka siapa yang ikhlas adalah dia yang bisa melihat kefanaan makhluk selain Allah. Makanya satu paket ini, antara ikhlas dengan sabar itu satu paket. Orang tidak akan bisa sabar kecuali dia ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Ketika dia menerima segala cobaan ujian itu, dia mengingat Allah. Kita sabar menahan segala sesuatu itu mungkin bisa karena istri kita, karena anak kita, tapi tidak ada kesabaran yang paling mendalam, yang paling tangguh kecuali lillahi ta'ala. Sampai dikatakan dalam kitab Nasail Libat itu mati sebelum mati. Nah, mautun aswadu, di situ katakannya, yaitu dia melihat pana'ul af'al illa fi'li mahbubati, melihat segala perbuatan, segala yang terjadi dan segala lika-liku duniawi itu fi'li mahbubati, perbuatan dari yang sangat dicintai. Mahbubati itu kekasih, perbuatan sang kekasih. Siapa? Allah Ta'ala. Tuh, sepakat antara ikhlas dan sabar itu sinkron. Semakin orang ikhlas, semakin sabar dia. Orang yang sabar pastilah dia ikhlas. Susah sekali orang sabar kalau tidak meniatkan keteguhan hatinya itu lillahi ta'ala. Seperti dalam tafsir sebelumnya tentang tentang namanya as-sabir, tentang pahala orang yang sabar yang tidak ternilai itu. Situ katakan dia meninggalkan watar kumanhu ya'anhu, dia meninggalkan segala perbuatan yang dilarang lillahi ta'ala. Panakhwat anda cintai dan sayangi karena Allah. Beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari setelah menuliskan ayat tersebut, beliau menuliskan hadis. Apa sabda Rasulullah SAW? Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya apa yang paling aku takuti, kata beliau, yang paling aku takuti di antara apa yang aku takut atas kalian, begitu ya, wahai umatku, begitu, asyirkul asgaru, yaitu syirik kecil, menyekutukan Allah kecil-kecilan. Nah, bagaimana gambarannya? Wahwaria, yaitu ria, pamer, menunjukkan segala sesuatu. Intinya jaim. Jadi amal kita itu baik melakukan maupun meninggalkan itu tujuannya untuk menjaga image di hadapan makhluk. Jaim, jaga image. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Nah, Allah nanti akan berkata kepada orang seperti ini, lil mura'in, bagi orang-orang yang riya, begitu ya. Iza jazallahu an-nasa bi a'malihim, ketika Allah nanti di akhirat akan memberikan balasan terhadap amal-amal mereka. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turaun, pergilah kalian kepada orang yang kamu pamerin, kepada orang yang kamu tunjukin, begitu ya, kepada orang yang kamu riya kepada dia, fid dunya, selama di dunia. Unzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jaza, katanya, apakah sekarang kamu temukan balasan dari mereka? Nah, ini pedas banget kata Rasulullah SAW. Jadi di akhirat nanti Allah akan menyuruh orang-orang yang dulu di dunia beramal li ajlin nas, ya, li ajlin nas, kalau kata Imam Fudail bin Iyad tadi,
al amalu min ajlin, dia beramal karena manusia. Ada perasaan di situ terselip untuk si dia, untuk mereka, untuk siapa, yang jelas kepada selain Allah. Nanti kan akan diperintahkan carilah balasan. Coba cari, lihat mana orang-orang yang dulu kamu pamerin, yang kamu tunjukin kamu itu baik. Mintalah pahala dari mereka, mintalah balasan dari mereka, ikut Allah. Waliyadzubillah, semoga kita tidak seperti itu. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW berikutnya, apa sabda beliau selanjutnya yang beliau tuliskan di sini? Inna akhwafa ma akhwafu ala ummati, sungguhnya yang paling aku takuti di antara yang aku takuti itu atas umatku apa? Al-israku billah. Nah, itu menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan di sini? Apa kata beliau? Amma inni lastu aqulu ta'buduna syamsan. Adapun aku nggak bilang kamu akan menyembah matahari, kata beliau. Wala qamaron, tidak pula bulan. Wala wasanan, tidak pula berhala. Jadi beliau al-isyraq billah itu syirik itu beliau bukan memaksudkan kita akan menyembah matahari dan sebagainya. Jadi umat ini semakin akhir semakin cerdas ya, semakin cerdas. Udah tahu kalau namanya matahari, bulan, dan berhala itu sesuatu yang tidak berdaya begitu. Akan tetapi masih celah di situ dalam menyekutukan Allah. Apa kata beliau? Walakin a'malan li ghairillah, akan tetapi amal untuk selain Allah, niatnya itu. Nah, seperti di kitab hadis Al-Arba'in kan, Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang beliau tulis pertama itu innamal a'mal bin niyat, pamangkan hijratuhu ila akhir kan, siapa yang hijrah beramal itu lillah, maka hijrahnya itu dinilai lillahi ta'ala, lillahi wa rasulih, begitu. Barang siapa yang berhijrah itu karena karena dunia atau wanita yang akan dia nikahi, maka itulah yang dia dapat. Itu maknanya ghairillah. Wasahwatin khafiyatin, dan syahwat tersembunyi, kata beliau Rasulullah SAW. Ikhwan akhwat yang cintai dan saya ingin Allah. Alaku tadi ada kendala dikit. Sampai mana tadi? Mudah-mudahan kita semua sehat nih. Akhir-akhir ini panas, cuacanya panas, kadang sakit kepala. Sampai mana tadi sebentar? Sampai syahwat tersembunyi. Nah, syahwat tersembunyi inilah biasanya yang membuat kita tergelincir. Nah, jangankan kita yang masih muda ya, orang yang sudah usia lanjut gitu kan, masih bisa tergelincir dalam hal ini. Karena namanya manusia itu seperti kalam Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsu itu akan terus dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka mujahadah ya, seperti kajian sebelumnya, mujahadah itu tidak hanya dalam hal meninggalkan maksiat, tapi juga dalam hal mengikhlaskan amal kita lillahi ta'ala, mengikhlaskan perbuatan kita lillahi ta'ala. Kita meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala, tapi di situ muncul nafsu, muncul nafsu. Kadang-kadang kita nggak semangat berbuat kalau nggak ada yang puji, nggak ada yang apresiasi. Nah, itu udah ciri-ciri kita niat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau niat lillahi ta'ala, Allah itu selalu ada. Nah, kalau niat kita lillahi ta'ala, Allah itu selalu ada. Tapi ketika semangat kita hilang karena sesuatu hilang, entah teman kita atau saudara kita atau siapapun itu, ketika dia tidak ada kemudian semangat kita hilang, nah itu pertanda kita belum ikhlas lillahi ta'ala, masih tercampur aduk di situ. Syahwatun khafiyah, kata Nabi, ada syahwat tersembunyi di situ yang kita sendiri nggak sadar, walaupun zahirnya perbuatan kita tersebut baik. Nah, kalau kata orang, ikhlas itu jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicaci. Itu kata-kata yang cukup mewakili ya. Jadi kita berbuat sesuatu itu tidak peduli orang mau muji atau tidak, mengapresiasi atau tidak mengkritik atau tidak, sama saja. Yang penting kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah SAW, begitunya. Intinya kita punya landasan untuk berbuat, kemudian orang menyalahkan, itu tidak usah mundur, kecuali untuk maslahat.
Nah, ketika kita kehilangan semangat karena sesuatu ikut hilang, itu pertanda di situ bukan hanya Allah yang ada di situ. Kenapa? Kalau memang hanya Allah di hati kita, maka Allah itu tetap ada. Allah itu selalu ada, la yanam wala yamutu abada. Allah itu tidak tidur dan tidak mati selama-lamanya. Maka seorang hamba yang di hatinya itu niat ibadah lillahi ta'ala, maka Allah itu selalu ada, maka dia akan tetap berjuang. Di majelis kita saling membantu lillahi ta'ala tanpa mengharapkan apapun. Entah lalu apakah kita tidak boleh mengasih contoh? Boleh, itu memberi contoh itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah, tapi biasanya di situ juga kita perlu berhati-hati, jangan sampai kebablasan menunjukkannya. Rasulullah SAW sudah mencontohkan dalam hal sholat wajib, itu kan kita wajib menunjukkannya supaya orang tidak jadi fitnah dia tidak pernah sholat. Tapi dalam hal sholat sunat, kita sangat dianjurkan untuk sholat di rumah. Bahkan ketika orang baik, kita sampai dilarang untuk memujinya. Ada dalam sebuah riwayat ketika sahabat itu sholat, bagus sekali caranya sholat, bacaannya sebagainya, ada seorang sahabat yang mengagumi temannya, begitu, mengagumi sahabat yang lain ini caranya sholat. Nabi bilang, jangan kamu katakan itu kepadanya, jangan puji dia. Kenapa? Karena itu dapat merusak keikhlasan yang semula dia niatnya lillahi ta'ala, nanti dia mengharapkan pengakuan darimu. Banyak sekali tantangannya ikhlas ini, pengakuan, eksistensi. Nah, ini ada kaitannya dengan psikologi. Apa kata psikolog? Setelah makan dan minum, dan berkembang biak, begitu ya, bertahan hidup dan berkembang biak, ada satu kebutuhan manusia yang semua orang butuh. Apa itu? Merasa kebutuhan untuk dianggap penting. Nah, kita nih ayo renungkan baik-baik. Semua orang setelah dia cukup makan minum dan mohon maaf ya, syahwat perut dan syahwat kemaluannya, begitu ya, itu udah memang bawaan dari manusia. Ada satu lagi yang setiap orang pasti punya, kata psikolog, yaitu rasa ingin dianggap penting. Nah, itu sering terjadi di kita ya. Kita sering di antara kita, ketika kita diapresiasi, kita semangat. Ketika kita kurang dihargai, kurang ditanggapi, lalu tidak berbuat, nah itu ciri-cirinya, mohon maaf nih, itu ciri-cirinya kita belum memasang niat lillahi ta'ala. Ini makanya kalau orang yang benar-benar mukhlis ya lillahi ta'ala, itu lama-lama dia jadi wali. Kenapa? Karena dia udah tidak ngelihat makhluk lagi, dia berbuat baik kepada makhluk pun itu lillahi ta'ala, apalagi berbuat baik bukan sebaliknya, seolah berbuat baik untuk Allah tapi untuk manusia. Begitu juga dengan ketika dia dicela, kamu kok gitu, pamer gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan kalam dari Fudail bin Iyad tadi. Siapa yang meninggalkan amal karena manusia, dia ria. Apa maksudnya? Ada dua penafsiran di situ. Pertama, orang yang dia beramal, awalnya dia rajin berbuat kebaikan, rajin berbuat kebaikan, tapi kemudian dia berhenti karena takut dianggap buruk, entah dianggap pamer atau ada sesuatu yang dia khawatirkan orang menganggap dia buruk dari perbuatan baik itu. Misalnya rajin sedekah, atau rajin membantu orang fakir, atau segala bentuk amal kebaikan yang awalnya niat lillahi ta'ala, kemudian suatu saat dia ingin meninggalkan amal tersebut supaya tidak dipandang buruk oleh orang. Dia merasa dengan meneruskan perbuatan itu dia dianggap buruk oleh orang. Entah apa yang bisa ditafsirkan sendiri nih. Ada perbuatan yang kira-kira kalau diteruskan gitu ya, dia teruskan, nanti orang akan menganggap buruk. Entah itu dianggapnya pamer atau dianggap atau sebagainya. Kemudian dia meninggalkan perbuatan tersebut supaya dianggap baik. Ujung-ujungnya jaim, jaga image. Jadi ketika kita meninggalkan suatu amal karena jaim, menjaga image, itu ria, kata Fudail bin Iyad. Itu yang dimaksud dengan tarkul amali min ajlin nas, itu ria. Jadi tidak beramal pun ria ya, selama kita masih ingin dianggap baik, ingin terpandang baik, itu ria, kata beliau. Nah, kemudian bagaimana dengan kita berbuat, kalau kita berbuat untuk selain Allah, begitu, untuk manusia, karena manusia, wal amalu min ajlin nas syirkun, kata beliau. Nah, tapi kalau kita berbuat suatu amal, mengerjakan suatu amal ibadah, maksudnya karena manusia, itu syirik, al-isra, kayak tadi yang seperti Nabi katakan.
Itu sih syirik. Lalu apa itu ikhlas? Ayo afiakallahu minhuma, supaya Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Kita ketika ingin berbuat sesuatu itu ya lakukan. Nah, maksudnya apa? Lalu bagaimana Ustaz? Misalnya sekarang kita rajin sholat, nanti rajin ke masjid, tapi nanti kita takut dianggap terlalu rajin. Nah, tidak usah takut seperti itu. Jangan takut seperti itu. Teruskan saja, terus pergi sholat ke masjid, lakukan terus. Yang diperbaiki apanya? Yang diperbaiki niatnya, bukan perbuatannya. Itu intinya ya. Jadi ketika kita berubah sikap kita, baik meninggalkan atau berbuat amal li ajlin nas, itu udah tidak selamat antara syirik atau riya yang tadi itu. Akhwan-akhwat yang saya cintai dan sayangi karena Allah. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan, satu indikator yang paling penting dalam keikhlasan adalah konsistensi. Sebagaimana konsistennya wujud Allah Ta'ala. Wal awwalu bila bidayah wa wal akhiru bila nihayah. Allah itu selalu ada tanpa awal. Dialah awal tanpa permulaan, wa wal akhiru bila nihayah, dan dia akhir tanpa berkesudahan. Maksudnya tidak ada awal, tidak ada ujungnya, tetap ada. Nah, ketika kita menggantungkan amal atau meninggalkan amal itu lillahi ta'ala, dia konsisten. Tidak peduli kita sebagai apa, yang penting kita berbuat lillahi ta'ala. Dalam sebuah riwayat ketika Khalid bin Walid berperang, ya, Khalid bin Walid sangat hebat dalam memimpin perang sehingga banyak dikagumi. Tapi suatu hari Sayyidina Umar pernah iseng memberhentikan beliau. Tengah-tengah perang diberhentikan, diturunkan jadi dari panglima perang, jadi prajurit biasa. Jadi Pak, kalau kelas-kelas kita udah berhentikan kayak gitu tanpa alasan, atau anak sendiri ya, terutama anak sendiri diberhentikan kayak gitu, berhenti kamu dari sini gitu ya, kamu jadi orang biasa aja gitu, gimana perasaan kita? Kayak kata psikolog tadi kan, kebutuhan orang untuk merasa penting. Orang itu, semua orang ingin dianggap penting. Itu ujian paling besar dalam ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Khalid bin Walid tidak begitu. Beliau diturunkan sebagai panglima jadi prajurit biasa tanpa alasan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sengaja berbuat seperti itu agar Khalid bin Walid tidak terbuai. Itu dalam riwayat disebutkan seperti itu. Lalu bagaimana sikap beliau, Khalid bin Walid? Beliau tetap berperang, tidak ada perubahan. Beliau tetap semangat seperti layaknya seorang prajurit. Tidak peduli dia baru diturunkan pangkatnya. Nah, kita berusaha untuk meniru beliau. Jadi apapun posisi kita dalam majelis atau dalam masyarakat, apapun itu, niatnya lillahi ta'ala. Orang ikhlas ada tandanya, tidak tetap berjuang dengan setia di mana saja mereka berada, tidak tergantung jadi pemuka, kata Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Seperti Khalid dipecat Umar di perang Yarmuk sedang berkobar. Itu beliau mengutip kisah beliau ya di wasiat beliau. Jadi yang cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan kita minal mukhlishina lahuddin, yang beragama, yang menjalankan agama ikhlas lillahi ta'ala, yang konsisten bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun posisinya. Nah, tutup kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.